Orang ini masih hidup toh. Kirain udah 40 harian. Setelah lama tenggelam, ternyata Roy Suryo muncul lagi ya, karena ada duitnya gitu guys. Dulu Roy Suryo ini juga mengatakan bahwa di video Gisel itu 99,9% itu bukan Gisel. Dan buktinya apa? Itu emang Gisel, dan Gisel klarifikasi sendiri. Jokowi si Raja Munafik. Faisal Basri meninggal. Jadi ingat kata-kataku sendiri. Jangan lawan orang baik. Kalah kamu, Pak. Satu persatu bergelimpangan. Siapa berikutnya? Siap-siap ya. Menjelang akhir jabatannya, kepuasan masyarakat pada pemerintahan Jokowi malah semakin meningkat. Desember 2023, sebelum pemilu, Kompas mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi ada di 73,5%. 6 bulan berselang, setelah melewati keriuhan pemilu, tingkat kepuasan Jokowi malah meningkat 2,1 poin ke 75,6%. Saya sejujurnya lumayan kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, dan kita akan mereaction beberapa video yang saya rangkum di sini ya. Di sini ada netizen yang mengomentari Roy Suryo ya kan, yang meyakini 99,9% akun Fufu Fafa milik Gibran katanya ya kan. Hanya 0,1 margin of error. Jadi Roy Suryo ini kan biasanya yang kita kenal ya kan, dulu-dulu ya kan, menganalisa film-film yang titik-titik cap ya kan. Kenapa pindah-pindah ya? Kalau menurut aku Roy Suryo fokus aja ke sana ya kan, nggak usah lah ya menganalisa yang seperti ini. Dan oke, nanti ada juga ya yang Mas Gibran ya, Mas Gibran sampai ya kan mau pergi kemana gitu ya kan. Dan ada juga video daripada abang kita ini, kepuasan terhadap Pak Jokowi di akhir-akhir masa jabatannya ini semakin meningkat ya kan. Waduh, luar biasa. Oke, kita simak video ini. Orang ini masih hidup toh. Kirain Masih udah hidup. 40 harian. Setelah lama tenggelam, ternyata Roy Suryo muncul lagi ya, karena ada duitnya gitu guys. Ya. Dulu Roy Suryo ini juga mengatakan bahwa di video Gisel itu 99,9% itu bukan Gisel. Dan buktinya apa? Itu emang Gisel, dan Gisel klarifikasi sendiri. Sekarang akun Fufu Fafa itu, kata Roy Suryo, itu adalah 99,9% milik Gibran. Iya, emang Roy Suryo ini ngawur ya kan. Ya, tergantung orang yang bayar kayaknya ya kan. Gini ya, tak kasih tahu ya buat anak-anak abah atau barisan sakit hati semuanya. Apabila memang akun ini miliknya Gibran, itu nggak akan ngaruh sama Pak Prabowo. Kan pilpres waktu itu hanya ada 2 calon kan, yaitu antara Jokowi dengan Prabowo. Dan barisan Jokowi disebut cebong, barisan Prabowo disebut kampret. Dan waktu Ya, itu kita masih barisan dari Jokowi itu pasti menjelek-jelekan Prabowo alias pendukungnya si kampret itu. Dan sebaliknya pendukung Prabowo, para kampret-kampret itu juga menjelek-jelekan Jokowi dan memfitnah Jokowi. Dan ternyata apa? Jokowi nggak ngefek sama sekali, malah Pak Prabowo dirangkul sama Pak Jokowi. Nah, sekarang mbok kalian mau jungkir balik, mau salto, mau menjatuhin Gibran biar nggak jadi wakilnya Pak Prabowo. Kamu salah. Pak Prabowo ini kan orangnya negarawan. Bahkan dulu waktu Pak Prabowo itu masih menjabat sebagai jenderal, Pak Subagio HS itu yang merekomendasikan bahwa Pak Prabowo itu diturunkan atau dipecat dari kesatuan. Dan kemarin apa? Pak Subagio HS dirangkul untuk dijadikan tim suksesnya Pak Prabowo. Terus Bapak Wiranto, dia itu dulu musuh bebuyutan sama Pak Prabowo, dan akhirnya Pak Wiranto juga dirangkul sama Pak Prabowo. Gitu loh. Udah deh, sekarang anak abah sama barisan sakit hati itu teruslah berkarya sebelum presiden dan wakil presiden dilantik. Teruslah kalian bikin fitnah terus ya. Selamat berbikin fitnah para barisan sakit hati. Nah iya guys, ya kalau Pak Prabowo ini soal-soal receh yang seperti ini nggak mungkin lah ya ditanggapi. Aduh, tapi teruslah untuk anak Kabah dan barisan sakit hati untuk
buat fitnah. Mungkin apa nggak berhasil, ya pindah cari ide-ide yang lebih bagus gitu ya kan, untuk bisa ya kasih goyang gitu ya kan Pak Prabowo, tapi nggak akan mungkin bisa. Jokowi kan tukang bohong sekali ya. Dia bisa melakukan kegilaan-kegilaan yang tidak terbayangkan oleh kita. Seperti kita tidak membayangkan Jokowi seperti ini dulu. Jokowi si raja munafik. Faisal Basri meninggal. Jadi ingat kata-kataku sendiri. Jangan lawan orang baik. Kalah kamu, Pak. Satu persatu bergelimpangan. Siapa berikutnya? Siap-siap ya, para pembenci. Ingat, panah yang kau lesatkan akan berbalik menghujam dirimu sendiri. Rahayu Bapak Joko Widodo, Bapak rakyat Indonesia. Mantap ya. Memang kalau kita lihat ya satu persatu yang mulai bergelimpangan ya kan. Ini nunggu giliran ya. Para pembenci Jokowi segera taubat. Oke, di sini kita lihat Mas Gibran ya kan. Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini Mas Gibran kayaknya jalan sendiri ya. Terus ada orang yang ingin berfoto. Yang ini mau berangkat kemana atau gimana gitu, aku pun kurang tahu ini kayaknya di bandara atau gimana nih guys ya. Samsul. Jadi untuk Samsul ini ya kan, lain di media sosial, lain di nyatanya ya. Maksud saya kalau di media sosial ya Samsul ini seolah-olah wow, gimana ya, sudah dibenci masyarakat lah. Tapi sebenarnya enggak ya kan. Termasuk kita nih anak jenderal ya, nggak mungkin ya. Oke, lanjut. Lihat, masih sempat orang pun mau foto sama Mas Samsul ya. Sebentar, nah di sini kita baca di sini ya guys. Pokoknya kalau ada yang ngerasa dirugikan atau menjadi korban dari si fufu fafa, itu silahkan dilaporin aja, kata siapa ini ya, Gerindra, tapi nggak tahu ini ya, betul ataupun tidak. Tapi ini centang biru ya, akunnya Gerindra sendiri. Dan kalau soal Pak Prabowo ya, kalau soal Pak Prabowo sendiri, para pimpinan udah jawab kalau kami dari Gerindra nggak ambil pusing dengan omongan-omongan dia. Dengar ya, pihak Gerindra tuh nggak ambil pusing kayak hal-hal receh seperti ini ya kan. Oke, lanjut. Jadi kalian aja yang gembor-gemborkan seolah-olah Pak Prabowo dengan Gibran ini mulai retak ya. Sampai-sampai buat akun-akun palsu ya kan. Nah, begitulah sifat-sifat. Kompas Nah, baru saja abang kita ini akan membahas tentang kepemimpinan Pak Jokowi ya kan, selama 10 tahun ini di akhir-akhir masa jabatan Pak Jokowi. Biasanya presiden akan ya kepercayaan publik itu semakin turun, tapi Pak Jokowi semakin naik. Kita dengar dulu ya guys. rilis hasil penelitiannya. Ini Kompas loh ya, lembaga yang sama-sama kita akui Kompas. kredibilitas dan juga independensinya. Menjelang akhir jabatannya, kepuasan masyarakat pada pemerintahan Jokowi malah semakin meningkat. Desember 2023, sebelum pemilu, Kompas mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi ada di 73,5%. 6 bulan berselang, setelah melewati keriuhan pemilu, tingkat kepuasan Jokowi malah meningkat 2,1 poin ke 75,6%. Saya sebenarnya lumayan kaget. Biasanya tingkat kepuasan pemerintah akan semakin turun menjelang akhir jabatan. Apalagi kemarin Jokowi juga rame-rame diserang habis-habisan saat pemilu dengan berbagai narasi. Dinasti politik lah, intervensi lah, bansos lah, belum lagi baru-baru ini tentang IKN lah, tapera lah, dan macam-macam lagi. Tapi kok malah makin banyak masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi? Saya melihatnya setidaknya ada 3 faktor. Nah, faktor yang pertama, sosok Jokowi dengan kepemimpinannya selama 10 tahun ini akan sangat sulit digantikan. Tak terpengaruh dengan hingar-bingar politik, Jokowi sangat baik dalam memperlihatkan diri bahwa ia tetap bekerja keras dan memimpin negara. Menjelang akhir jabatannya, malah Jokowi kalau kita pantau semakin rajin turun ke lapangan dan belusukan ke berbagai pelosok. Hal ini juga memutarbalikkan tuduhan miring bahwa Jokowi belusukan saat pemilu kemarin hanyalah demi menguatkan suara untuk Prabowo Gibran. Nyatanya pemilu sudah usai, Prabowo Gibran sudah menang, Jokowi tetap saja turun ke lapangan. Hal ini mengkonstruksi persepsi di mata publik kebanyakan ya, bukan yang suka teriak sana sini. Kalau selama ini tuduhan tersebut ya, salah kebanyakan. dan Jokowi adalah presiden yang memang sederhana saja memaknai kepemimpinannya.
yaitu bekerja. Nah, faktor yang kedua, disadari atau tidak, keadaan ekonomi di Indonesia di tengah volatilitas situasi geopolitik yang tidak menentu bisa tetap stabil dan cenderung membaik. Harga bahan pangan tetap terjangkau. Naik turunnya selalu ada pada batasnya. Harga BBM juga demikian, padahal harga minyak dunia lagi tinggi-tingginya saat ini. Berbeda sekali dengan situasi di beberapa negara yang ekonominya semakin sulit. Lalu juga banyak infrastruktur yang dibangun dan dirasakan benefitnya, tapi upahnya juga meningkat. Itu nanti kita bahas saja. Jangan berdebat di video ini. Ya, kesempatan bekerja atau setidaknya berusaha pun sekarang semakin terbuka. Hal ini yang real dirasakan di masyarakat kebanyakan. Saya bilang kebanyakan ya. Artinya ya mungkin masih ada aja yang belum merasakan manfaat tersebut. Namun kalau kita lihat ya dari point of view negara, kita memang harus melihatnya melalui angka-angka yang sifatnya makro. Yang saat ini indikatornya semakin membaik. Nah, faktor yang ketiga, ada satu teori yang disebut dengan spiral of silence. Sunyi tapi kuat. Jadi tipikal pendukung Jokowi itu diam dan gak banyak berisik, tapi kuat. Mungkin juga tidak punya banyak waktu untuk banyak kritik ini itu karena sedang sibuk menjalankan aktivitas sehari-harinya yang juga buah dari pertumbuhan ekonomi. Kadang saya merasakan narasi-narasi yang menyerang itu adanya hanya di platform tertentu saja, khususnya X atau Twitter ya. Saya kalau posting di Twitter, banyak sekali yang serang. Tapi kalau di platform yang lain lebih fair, lebih netral, ya ada yang dukung, ada yang kritik, dan ada juga yang netral. Ini baru saya ya. Pak Jokowi juga demikian. Kalau kita lihat di postingan beliau di Twitter, komen-komennya banyak yang negatif. Tapi sentimen di platform lain seperti di Instagram, YouTube, TikTok jauh lebih netral. Saya coba tarik data periode selama 30 hari terakhir. Nah, begini nih hasilnya. Di Instagram, sentimen positif Jokowi adalah 14% dan negatifnya 5%. Di TikTok, sentimen positif Jokowi adalah 11%, negatifnya pun kurang lebih sama, 11%. Sementara itu di pemberitaan, sentimen positif Jokowi itu 5% dan negatifnya 4%. Sisanya netral, artinya yang netral dan positif jauh lebih banyak dibandingkan negatifnya. Ya, yang netral ini aku yakin sebenarnya ke Pak Jokowi ya kan. Sementara itu kalau di Twitter, sentimen positifnya Jokowi hanya 10%, sementara itu negatifnya 34%. Tapi kalau kita tarik semua data dari seluruh platform, sentimen positif Pak Jokowi itu 11% dan negatifnya hanya 9%. Sisanya 80% netral. Artinya 91% pengguna sosial media memberikan apresiasi yang netral dan positif kepada Pak Jokowi. Kawan-kawan, mungkin saya sedikit mellow ya. Tetapi yang ingin saya tekankan melalui konten ini adalah tak lama lagi loh Pak Jokowi akan mengakhiri jabatannya. Hanya sekitar 3 bulan lagi. Anda mau bilang saya apa? Menjilat lah atau apalah, terserah aja. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi yang telah memimpin Indonesia selama 10 tahun ini tanpa ada absen sekalipun. Cek deh. Nah, dari kepemimpinan Pak Jokowi, dari presiden ke presiden juga kita lihat bahwa beliau sukses diteruskan dan membawa Indonesia ini menjadi negara yang sangat disegani dunia. Mengawal Indonesia keluar dari pandemi COVID dan tetap berhasil membangun perekonomian dan juga infrastruktur. Saat saya bertugas sebagai jurnalis, saya melihat langsung bagaimana ketika Jokowi turun ke masyarakat, menyentuh langsung tangan emak-emak dan juga anak-anak di pelosok, berjalan di tanah becek yang sama dengan rakyat, berada di tengah rakyat yang berkeringat tanpa jarak, akan selalu menjadi legacy Jokowi. Nah, ke depan 59% rakyat Indonesia sudah memilih Prabowo Gibran untuk meneruskan pemerintahan ini. Pak Prabowo dan juga Mas Gibran berjanji akan memimpin masyarakat Indonesia, baik yang mendukungnya ataupun yang tidak mendukungnya, tak terkecuali. Saya ingin mendukung agar sama-sama kita bangun Indonesia lebih maju lagi di masa yang akan datang. Begitulah ya guys. Ya, kita sebenarnya masyarakat kebanyakan yang masyarakat kebanyakan ini diam, tapi diam-diam itu mencintai Pak Jokowi ataupun nggak berkoar-koar lah ya kan. Saya suka Pak Jokowi apalah ya. Memang ada yang kayak gitu berkomentar seperti itu. Tapi kebanyakan ya kalau Pak Jokowi pergi ke pelosok-pelosok kemanapun, belusukan kemanapun pasti ramai ya kan. Jangankan di sini, ke Malaysia pun ya pasti ramai orang Indonesia. Apalagi di Indonesia ya kan. Kemana-mana Pak Jokowi ya kita tahu sendiri lah ya, kerumunan masyarakat itu banyak sekali yang ingin melihat Pak Jokowi. Berbeda dengan media sosial ya, dengan fitnah, serapah, macam-macam, seolah-olah Pak Jokowi ini sudah gimana ya, orang sudah tidak menyukai Pak Jokowi. Namun nyatanya di lapangan tidak begitu ya kan. Karena kalau di media sosial ini bisa dibuat-buat ya kan, dibuatkan buzzer-buzzer untuk menyerang Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi, seolah-olah
Pak Jokowi ini di akhir-akhir masa jabatannya ini gimana ya? Kepercayaan masyarakat itu sudah semakin luntur ya. Ya merasa sedih sebenarnya ya. Karena sebentar lagi Pak Jokowi ini akan tidak memimpin Indonesia lagi. Kapan lagi kita dapatkan pemimpin seperti Pak Jokowi ya kan? Dihina, dihujat, dicaci maki, tidak tumbang ya kan? Ya malah pengkritik-pengkritik yang bisa dibilang yang ya mencaci maki Pak Jokowi itu tidak ditanggapi langsung ya. Bahkan dianggap hal kecil ya kan. Nah, jadi gitu ya hebatnya Pak Jokowi. Tetapi kita bersyukur di sini yang menggantikan Pak Jokowi adalah pilihan kita juga, yaitu yang terpilih Pak Prabowo dan Gibran. Dan saya yakin Prabowo Gibran pasti bisa melanjutkan program semua lah ya, semua program-program Pak Jokowi ke depannya. Dan yang kurang baik akan dibaguskan lagi ya kan. Nah, gitulah ya guys. Dan oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Dan apa tanggapan kalian? Silahkan berkomentar di bawah. Untuk Rio sudah fokus aja Anda ke video Bo. Ya. Gak usah lah ikut-ikutan ya. Di sini bukan tempat Anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.